Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan perusahaan-perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia atau IDX, dan sampai saat ini yang sudah melaporkan laporan tahunan di periode tahun 2023. Ada beberapa perusahaan yang sudah melaporkan. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas satu perusahaan atau emiten yang bergerak di bidang pengangkutan laut, pengangkutan batu bara ataupun transportasi barang-barang lainnya. Juga termasuk di sini stockpilingnya, penyimpanan tempat menyimpan sementara batu baranya juga. Nama perusahaannya Hasnur International Shipping, disingkat dengan kode HIS. Perusahaan ini beroperasi di wilayah utamanya di Kalimantan Selatan, dengan klien-kliennya itu kebanyakan perusahaan-perusahaan batubara ya. Nah, pada kali ini kalau tidak salah kemarin itu sudah keluar laporannya dan sudah ditampilkan laporan tahunannya. Kemudian setelah kita mengecek ulang, kita mendapat beberapa data yang kita bisa jadikan acuan untuk mengetahui valuasi atau nilai perusahaannya ya. Hasil dari setahun perusahaan ini bekerja, kita mendapati bahwa book value-nya, nilai bukunya, nilai real perusahaannya, ini maksudnya termasuk aset-asetnya semuanya, kalau dibagi dengan jumlah sahamnya, maka nilai bukunya, nilai perusahaannya itu per lembar adalah Rp252,85 rupiah ya, Rp252,85 itu nilai bukunya. Kalau kita mau mengetahui apakah perusahaan ini dihargai oleh para pemilik saham itu di atas atau di bawah dari nilai bukunya, kita bisa cek dengan membandingkannya dengan harga sekarang. Nilai bukunya tadi 252 dan harga sekarang adalah 242 kita bagi dengan nilai bukunya, hasilnya adalah 0,96. Jadi para investor itu menghargai saham HIS ini di harga wajarnya, artinya 4% di bawah daripada harga wajarnya, harga bukunya. Berarti investor menghargainya memang sesuai dengan harga yang semestinya, harga wajarnya. Baik, sekarang kita melihat dari nilainya, valuasinya dari segi
keuntungan yang diperoleh. Jadi dapat kita simpulkan sementara bahwa perusahaan ini memiliki keuntungan, ya. HIS ini dalam setahun terakhir mereka mendapat keuntungan. Nah, tapi kita cek valuasi nilai keuntungannya itu berapa, nilainya berapa. Untuk satu lembar saham itu nilai keuntungannya adalah Rp59,93 ya. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dalam setahun itu Rp59,93. Kemudian kita bandingkan juga dengan harga sekarang. Valuasinya adalah harga yang dibeli oleh investor sekarang kalau dibandingkan dengan harga keuntungan yang diperoleh itu nilainya 4 kali lebih tinggi daripada nilai keuntungan per lembar sahamnya. Ini 4 kali ya. Kemudian kalau kita melihat berapa harga wajarnya sebenarnya ya, harga maksimal kita boleh membeli saham ini. Harga maksimal kita boleh membeli saham ini adalah 599 ya, 599. Nah, kalau melihat harga seperti ini, kita mau mengetahui diskonnya berapa ya. Sekarang nah, jadi harga 242 ini kita membeli sekarang itu dianggap bahwa harga sekarang pada saat kita membeli sekarang ini kita mendapatkan diskon itu sebesar 59,6%. Jadi harga yang ada sekarang itu diskonnya sudah sekitar hampir 60% turunnya ya. Berarti 2/3 ya, sekitar 2/3 sudah turunnya dari harga wajarnya ya. Baik, kita lanjut ke dividennya ya. Kita lanjut ke dividennya sekarang. Untuk dividen HIS, dia membagikan dividen itu hanya sekali setahun, berarti langsung ya, dibayar tunai setahun. Tidak ada dividen interim atau dibagikan beberapa termen. Dia langsung setelah keluar laporan keuangan tahunan ROPS dan ditentukan berapa nilai yang dibagi. Menurut data yang kita dapat, rata-rata itu HIS itu membagi dividen, tiap kali pembagian dividen itu sebesar 30% ya. 30% dari nilai keuntungan yang didapat. Dan itu sudah berlangsung 2 tahun berturut-turut ya. Jadi dividen strike-nya itu 2, berarti 2 tahun berturut-turut. Kalau mereka membagikan berarti nanti 3 tahun berturut-turut. Baik, sekarang kita cek berapa dividen yang didapat, yang kemungkinan kita dapatkan kalau kita membeli saham ini ya. Dividennya adalah IPS
kita kalikan dengan dividend payout ratio. Rasionya adalah 30% tadi. Ya, jadi dengan perkiraan bahwa DPR-nya, dividend payout ratio-nya, persen dividennya itu 30%, kita nanti akan mendapatkan sekitar anggaplah 18 rupiah per lembar sahamnya ya. 18 rupiah per lembar sahamnya. Sekarang kalau kita konversi menjadi persen, berapa dividen yield-nya? Nah, kalau kita pindah ke persen, dividen yield-nya adalah 7,4% ya. Jadi dividen untuk HIS ini dengan sekitar 18% 18 rupiah tadi per lembar saham, maka perhitungannya adalah 7,4% dividennya. Untuk perusahaan jenis ini saya mengkalkulasikan bahwa dengan 7% itu sudah masuk kriteria kita untuk menjadikan dasar pemilihan sebuah saham untuk kita lakukan tindakan beli, karena dividennya sudah kita anggap termasuk besar ya. Besar di sini dalam artian bahwa dia melebihi dari suku bunga yang ditawarkan oleh bank ya. Jadi sudah dapat 3 kriteria sampai saat ini, yaitu yang pertama price to book value-nya itu di harga wajar, kemudian price to earning ratio-nya di harga yang sangat murah, kemudian dividennya juga termasuk besar ya. Kita lanjut. Kemudian di hutang berbunganya itu ada sekitar 15%, dan kewajiban-kewajiban yang tidak terhubung dengan bunga itu sekitar 30%. Ini kita kategorikan baik saja, artinya kategorinya hutangnya tidak mempengaruhi terlalu besar terhadap keuntungan perusahaan. Terakhir, saham yang dimiliki oleh masyarakat itu sekitar 20%. 20% ini termasuk sangat ideal ya, sangat ideal. 20 sampai 30 itu sangat ideal. Jadi perbandingannya sangat ideal. Pengendali bisa mengendalikan dengan baik perusahaannya ya. Baik, sekarang kita masuk ke simpulan. Dengan PBV 0,96, berarti tadi kita simpulkan bahwa perusahaan ini dalam keadaan wajar dan bertumbuh ya. Kemudian valuasinya kita anggap bahwa perusahaan ini adalah perusahaan bajai seharga sepeda. Bajai seharga sepeda. Kenapa? Saya menganggap begini, kalau IPS itu 0 sampai 100, itu saya anggap bahwa itu seperti bajai. Tapi kalau 100 sampai 1000 itu saya anggap Avanza ya. Tapi kalau di atas 1000 baru kita anggap itu Mercy.
ya. Jadi di sini saya kategorikan bajai seharga sepeda. Artinya apa? Artinya harganya di bawah dari harga wajarnya, bahkan sangat di bawah ya, jauh di bawah harga wajarnya. Terbukti dari apa? Dari price to earning ratio-nya hanya 40%, ya kan? Berarti diskonnya itu 59%, hampir 60%. Ya. Kita beri tanda dulu. Hijau. Oke. Hijau. Kemudian tadi di sini 7,4% kita anggap hijau juga karena bagus. Dividen besar. Besar dalam artian apa? Melebihi dari suku bunga bank, ya. Artinya dia mampu mengatasi inflasi, ya. Selanjutnya hutangnya sangat terkendali, jadi hutang aman. Kemudian pengendali juga jumlah kepemilikan di masyarakat juga normal, aman. Jadi pengendali bisa mengendalikan perusahaan dengan nyaman. Berarti masyarakat bukan pengendali. Kenapa? Kalau masyarakat nanti sebagai pengendali, maka perusahaan itu sudah tidak bisa lagi sulit untuk bisa bekerja dengan baik, karena tidak ada satu atau beberapa orang saja yang mengarahkan perusahaan dengan mudah. Baik, selanjutnya kita lihat dari segi chart. Nah, ini chartnya. Dari chart ini harga sudah turun, ya. Tadi di harga 242 tadi itu dia masih mendapatkan diskon 50%, ya. Jadi di saat beli 242 pun kita masih dapat diskon, ya. Tapi ingat bahwa ini adalah membeli dengan tujuan investasi, dan jalan keluar kita adalah kita mendapatkan dividen. Ditahan, dan kita mengharapkan nanti suatu saat harganya terus naik di harga kita sekarang, maka nanti lama kelamaan dividennya juga meningkat, ya. Jadi ini analisa fundamental dan lebih mengarahkan kepada membeli untuk ditahan, dan capital gain adalah hal yang nomor 2, dia mengiring, maksudnya begitu. Jalan keluar kita adalah kita mendapatkan dividen, ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Lalu bagaimana dengan saya? Saya secara pribadi bahwa saya berencana untuk membeli saham ini dengan pertimbangan tadi, ya. Namun kalau di suatu saat di kedepannya valuasinya berubah, valuasinya menjadi buruk,
baru kita mengambil tindakan untuk misalnya menjual. Tapi kalau valuasinya masih bagus, kita tahan saja. Kemudian kalau memang harganya naik sesuai dengan harapan, maka tujuan kita adalah tetap menahan posisi tersebut. Terakhir, ini disclaimer, bukan untuk ajakan beli atau jual, bahwa ini adalah analisa. Segala hal yang berkaitan dengan hal ini adalah hanya second opinion atau pendapat tambahan, hanya sebagai bahan masukan, ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.